Rekomendasi film assassin Indonesia paling keren. Industri film Indonesia pada era modern bisa dibilang lebih berani dengan menghadirkan berbagai tema menarik, seperti assassin atau pembunuh bayaran. Dibandingkan dengan genre lainnya di Indonesia, genre film action memang cenderung kurang banyak jumlahnya. Seiring perkembangan zaman, memang film-film Indonesia mulai beragam, di mana salah satunya adalah film dengan tema assassin atau pembunuh bayaran. Dan inilah dia daftarnya. Message Man 2018 adalah film aksi asal Australia Indonesia yang disutradarai oleh Corey Pearson. Film ini menampilkan Paul O'Brien sebagai Ryan Teller, seorang mantan pembunuh bayaran yang berusaha meninggalkan masa lalunya dan hidup tenang di kepulauan Indonesia. Namun, kedamaian itu sirna ketika masa lalunya kembali menghantui dan memaksanya turun tangan dalam misi balas dendam berdarah. Cerita film ini sederhana namun efektif, tentang seorang pria yang ingin menebus dosa masa lalunya, tetapi justru terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak berkesudahan. Tema klasik pembunuh yang menebus diri dieksplorasi dengan gaya visual yang kuat dan atmosfer sunyi yang menegangkan. Salah satu kekuatan utama Message Man adalah penggambaran suasana lokal Indonesia yang otentik. Landscape pesisir, desa nelayan, hingga kehidupan masyarakat tropis memberikan nuansa eksotis yang jarang terlihat dalam film aksi internasional. Secara keseluruhan, Message Man adalah film aksi yang tenang namun mematikan. Sebuah kisah tentang penebusan, kekerasan, dan konsekuensi masa lalu. Dengan latar eksotis dan karakter utama yang misterius, film ini menampilkan bahwa aksi berkualitas tidak selalu membutuhkan skala besar. Cukup dengan emosi kuat dan eksekusi visual yang presisi. Film Headshot 2016, karya sutradara Mo Brothers, Timo Cahyanto, dan Kimo Stambul, dikenal bukan hanya karena adegan aksinya yang brutal dan intens, tetapi juga karena kekuatan sinematografinya yang mendukung atmosfer keras dan penuh ketegangan. Pengarah sinematografi Yunus Pasolang berhasil membangun gaya visual yang menekankan realisme, kekacauan, dan emosi mentah dari setiap pertarungan yang terjadi. Kamera dalam film Headshot cenderung bergerak dinamis, sering menggunakan handheld shot untuk menciptakan sensasi mendesak dan membuat penonton seolah ikut terlibat di tengah baku hantam. Selain itu, sinematografi film ini mampu menampilkan koreografi laga yang rumit dengan jelas, meski temponya cepat. Framing yang rapat dan timing kamera yang tepat membuat setiap benturan dan pergerakan tubuh terasa nyata. Mo Brothers tidak bergantung pada efek visual berlebihan. Mereka lebih memilih keotentikan dan intensitas fisik yang ditangkap langsung melalui kamera. Secara keseluruhan, aspek sinematografi Headshot menghadirkan pengalaman visual yang visceral, keras, mentah, dan imersif sekaligus menjadi medium yang efektif untuk memperkuat narasi tentang identitas, kekerasan, dan penebusan. Ini adalah contoh bagaimana kamera tidak sekadar merekam aksi, tetapi menjadi bagian dari denyut cerita itu sendiri. The Big Four adalah film aksi komedi Indonesia garapan sutradara Timo Cahyanto yang dirilis di Netflix pada tahun 2022. Film ini menghadirkan perpaduan antara laga intens khas Timo dan humor segar yang jarang muncul dalam karya-karya sebelumnya. Ceritanya berfokus pada Dina yang diperankan oleh Putri Marino, seorang polisi yang menemukan fakta mengejutkan tentang masa lalunya setelah ayahnya dibunuh. Penyelidikannya menuntunnya pada 4 mantan pembunuh bayaran, yaitu Topan, Jenggo, Alfa, dan Pelor, yang kini hidup dalam persembunyian di sebuah pulau terpencil. Kekuatan utama The Big Four terletak pada keseimbangan antara aksi brutal dan komedi ringan. Koreografi laga digarap dengan gaya khas Timo Cahyanto, yaitu cepat, keras, dan penuh energi. Namun kali ini dibalut dengan dialog serta situasi lucu yang menambah hiburan. Dari segi cerita, film ini menawarkan kisah sederhana namun efektif. Perjalanan mencari kebenaran dan penebusan diri yang dibalut dengan sentuhan khas film aksi barat dan rasa lokal Indonesia.
Penonton diajak menikmati petualangan penuh ledakan, perkelahian, dan kehangatan keluarga yang tidak biasa. Secara keseluruhan, The Big Four berhasil menjadi film aksi komedi yang segar di dunia perfilman Indonesia. Ia memadukan gaya sinematik modern dengan identitas lokal yang kuat, menghadirkan tontonan yang seru, menghibur, dan mudah dinikmati oleh penonton internasional tanpa kehilangan jiwa Indonesianya. Disutradarai oleh Timo Cahyanto, The Night Comes For Us 2018 adalah film aksi brutal asal Indonesia yang tidak hanya menonjolkan kekerasan visual ekstrim, tetapi juga menghadirkan lapisan atmosfer dan tekanan emosional yang kuat. Tanpa menampilkan gambar, film ini bisa dibedah sebagai pengalaman sensorik intens yang berakar pada suara, ritme, dan suasana batin yang mencekam. Melalui aspek non-visual, penonton tetap dapat merasakan dunia kelam yang dihidupi oleh para karakternya. Aspek non-visual pertama yang menonjol adalah desain suara, dentuman logam, suara tulang patah, desisan darah, dan hentakan tubuh ke lantai menjadi ritme tersendiri yang membangun intensitas. Timo dan tim audionya menggunakan efek suara bukan sekedar sebagai ilustrasi aksi, tetapi sebagai bahasa emosi. Tiap benturan terdengar nyata, seolah membawa rasa sakit fisik ke telinga penonton. Tempo narasi film juga layak diperhatikan. Timo tidak membangun ketegangan dengan cara konvensional. Secara keseluruhan, The Night Comes For Us 2018 adalah perwujudan sinema ekstrim yang hidup, bahkan tanpa visual. Melalui suara, atmosfer, dan ritme, film ini menyampaikan rasa sesak dunia kriminal yang penuh darah, kesetiaan, dan pengkhianatan. Setiap desahan, langkah, dan dentuman membawa bobot moral dari karakter-karakternya. Inilah bukti bahwa horor dan kekerasan tidak hanya bisa dilihat, tetapi juga bisa didengar dan dirasakan hingga ke dalam dada. The Shadows Trace 2024 merupakan film aksi thriller garapan sutradara Timo Cahyanto yang dirilis eksklusif di Netflix. Dikenal lewat film penuh adrenalin seperti The Night Comes For Us dan Headshot, kali ini Timo menghadirkan kisah yang tak sekadar mengandalkan kekerasan visual, tetapi juga atmosfer emosional dan tekanan psikologis yang kuat. Dalam konteks non-visual, film ini menjadi studi menarik tentang bagaimana suara, tempo, dan narasi mampu menggantikan efek gambar untuk menciptakan pengalaman sinematik yang mendalam. Atmosfer film terasa berat dan muram khas dunia bawah tanah Jakarta versi Timo. Meskipun tidak dilihat secara visual, melalui deskripsi luang yang padat, jalan basah, ruang sempit, dan napas yang bergema, penonton dapat merasakan dunia yang penuh kekerasan dan ketidakpastian. Tempo film dibangun dengan intensitas tinggi namun sesekali melambat, memberi ruang bagi karakter utama untuk berkembang. Dalam diam dan gelapnya malam, kita mendengar suara hati 13 yang bergulat antara masa lalu dan tugas berdarah yang terus memburunya. Secara keseluruhan, The Shadows Trace 2024 merupakan pengalaman sinematik yang kuat bahkan tanpa bergantung pada visual. Lewat atmosfer gelap, desain suara yang detail dan ritme yang menggabungkan kekerasan serta keheningan, film ini menggambarkan perjalanan batin seorang pembunuh yang mulai mempertanyakan arti kemanusiaan.